Rocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia yang berada di rumah, saya ucapkan selamat belajar kembali di awal tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku yang saya banggakan, sampai sekarang sudah kelas 6, namun pembelajarannya pada saat ini yaitu daring dari rumah melalui HP, melalui video. Namun biarpun melalui video, melalui HP, jangan patah semangat, tetap semangat dalam belajar. Itu semua demi masa depan kalian semua. Anak-anakku yang saya banggakan, di awal pembelajaran ini kelas 6 sampean diajar oleh Pak Kusnan atau wali kelasnya Pak Kusnan ya, di kelas 6 ini. Untuk itu setiap hari insyaallah Pak Kusnan akan menemani sampean dalam belajar melalui daring. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya banggakan, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tematik ya. Sampai belum mendapat bukunya karena belum boleh untuk masuk mengambil buku ya, sementara lewat menyimak video dari Pak Guru saja ya. Untuk itu dalam menyimak penjelasan Pak Guru melalui HP ini, melalui video ini, supaya anak-anak benar-benar menyimak dengan betul, karena sampean tidak ada bantuan buku ya, maksudnya tidak ada pendamping buku, sehingga cuma materi cuma berasal dari penjelasan Pak Guru lewat video ini. Pada pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tematik ya. Tema pertama, tema 1, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Itu tema 1. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Di materi tema 1 ini tentang tumbuhan, banyak tentang tumbuhan ya. Di sini ada gambar tentang sebuah keluarga yang sedang berkebun bersama istri dan kedua anaknya. Ini menandakan cinta lingkungan, cinta tumbuhan. Anakku, pada pembelajaran 1 kita akan mempelajari tentang tumbuhan ya, perkembangbiakan tumbuhan. Di sini ada 2 gambar, coba perhatikan, ayo mengamati. Yang pertama gambar daur hidup padi, dan yang kedua daur hidup mangga, atau perkembangan dari pertumbuhan dan perkembangbiakan dari padi dan mangga. Mula-mula biji padi
menjadi bibit padi, tumbuh agak besar, padi lalu berbunga, lalu mengeluarkan biji padi yang sudah tua, lalu bisa ditanam kembali. Begitu juga pada daur hidup mangga, mulai dari biji ya, lalu tumbuh kecambah ya, atau tunas, tumbuh kecambah agak besar, lalu besar dan berbunga dulu, lalu berbuah dan menghasilkan biji lagi. Itu adalah pertumbuhan dari pohon mangga dan tanaman padi. Berikutnya, berdasarkan gambar di atas, buatlah pertanyaan mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tukarkan pertanyaan kalian dengan pertanyaan teman. Ini tidak bisa kita lakukan atau tidak, karena kita tidak bisa menukar dari pertanyaan yang kalian buat ya. Untuk itu ini tidak usah membuat pertanyaan. Berikutnya sampai baca, ini ada sebuah bacaan tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia, antara lain di Nangro Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Tentu di wilayah lain pun banyak tanaman jagung yang ada di Indonesia ini. Ini ada gambar jagung. Gambar jagung yang baru ditanam ini ya, lalu tumbuh agak tinggi, lalu mengalami penyerbukan pada tanaman jagung. Yang tengah ini mengalami penyerbukan, dan yang samping kanan ini sudah berbuah ya. Buah ini adalah hasil penyerbukan. Berikutnya, setelah sampean membaca bacaan tadi ya tentang perkembangbiakan tanaman jagung, sekarang tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks judul perkembangbiakan tanaman jagung dengan mengisi diagram berikut. Nah, di sini ada diagram tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Tadi cuma ada satu paragraf ya. Nah ini cuma ada satu paragraf. Berarti sampai mengisi paragraf satu saja, dan informasi yang ada di bacaan itu sampai tulis ya. Nanti kita bahas saat kita masuk nanti. Ayo membaca. Di sini ada bacaan tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan pada tumbuhan yang secara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Jadi yang mengalami perkembangbiakan secara generatif itu hanya yang memiliki bunga, tumbuhan yang memiliki bunga.
Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan butik. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan butik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan butik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan butik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Jadi kalau ada bunga yang tidak memiliki butik atau tidak memiliki benang sari, itu namanya bunga tidak sempurna. Kalau semuanya ada, utuh semua, berarti itu namanya bunga sempurna. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Kalian tahu kan penyerbukan itu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Macam-macam penyerbukan. Jadi ada beberapa macam penyerbukan. Yang pertama penyerbukan kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Jadi tidak ada perantara apapun, ini dialami oleh tumbuhan itu sendiri tanpa ada bantuan angin, hewan ataupun yang lain. Yang kedua ada penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi bunga ditiup angin, lalu serbuk sari jatuh ke kepala butik. Nah itu namanya dengan bantuan angin. Yang ketiga penyerbukan yeidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Jadi ada hewan yang menggerak-gerakkan bunga tersebut, lalu serbuk sari itu jatuh ke kepala butik bunga tersebut. Yang keempat penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Misalnya bunga itu terkena hujan seperti itu, akhirnya kepala serbuk sari itu jatuh ke kepala butik. Yang kelima penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia, terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Ini sudah berarti ini bantuan manusia, yang menyerbukan itu manusia. Jadi yang menjatuhkan kepala butik yang menjatuhkan serbuk sari itu manusia, menjatuhkan ke kepala butik itu. Jadi ini dengan bantuan manusia. Itu ada 5 macam-macam penyerbukan. Berikutnya ini fungsi dari tiap bagian-bagian bunga. Tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Apakah manfaat dari perkembangbiakan generatif? Perhatikan gambar bagian-bagian bunga sempurna di samping. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang fungsi dari tiap bagian bunga dan perkembangbiakan generatif tumbuhan. Jadi sampean nanti saya suruh menuliskan bagian-bagian bunga, menggambar bagian bunga ya. Digambar juga lebih bagus, biar lebih bagus digambar bagian-bagian bunga tersebut, namanya apa, lalu fungsinya untuk apa, karena bagian-bagian bunga itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Itu anak-anak. Berikutnya berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Jadi berdasarkan jatuhnya serbuk sari itu ke kepala butik itu ada 4 jenis. Yang pertama penyerbukan sendiri, artinya
serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga yang sama. Jadi bunga kan memiliki serbuk sari dan kepala putih. Jadi satu bunga itu memiliki, jadi jatuh ke kepala putihnya sendiri seperti itu. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putihnya sendiri. Itu namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan silang. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Nah, jadi berasal dari bunga yang lain, bukan bunganya sendiri, tapi dari bunga yang lain. Jadi serbuk sari itu dari bunga yang lain jatuh ke kepala putih bunga yang lain. Itu namanya penyerbukan silang. Yang ketiga, penyerbukan tetangga. Artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Nah, berasal dari bunga yang lain tapi masih satu pohon. Namanya penyerbukan tetangga. Yang keempat, penyerbukan baster. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Nah, ini sudah dari tumbuhan lain ya, mungkin tumbuhan yang berada di sampingnya seperti itu, akhirnya serbuk sarinya jatuh di kepala putih pohon yang berada di sampingnya itu, di bunganya itu. Ini namanya penyerbukan baster. Mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan tadi sampai di situ ya anak-anak. Mengenai perkembangbiakan secara generatif, penyerbukan sudah sampai di situ. Di sini saya lanjutkan dengan persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN, tentang negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Negara ASEAN beranggotakan 10 negara. ASEAN ini perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang jumlahnya ada 10 negara ini ya, 10 negara. Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Ini semuanya berada di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN ini sama seperti di Indonesia juga memiliki suku-suku ya. Di tiap-tiap negara Asia Tenggara ini juga memiliki suku, sama seperti yang di Indonesia. Di Indonesia kan banyak sukunya. Di Jawa saja ada suku Jawa, suku Madura, suku Tengger itu juga di Jawa, suku Osing di itu Banyuwangi ya. Itu termasuk suku-suku yang berada di Jawa Timur gitu ya, seperti Madura Jawa Timur, di suku Jawa ini juga Jawa Timur, suku Tengger juga di Jawa Timur, Osing juga di Jawa Timur. Itu baru saja di Jawa Timur, belum di provinsi-provinsi yang lain, tentu banyak sekali. Ini ada beberapa contoh suku yang berada di negara-negara Asia Tenggara ya. Contohnya di Myanmar ada suku Burma, ada suku San, ada suku Karen, ada suku Rakhine, dan suku-suku Tionghoa dan Indo-Arya. Di Laos ada suku Lao Daratan Rendah, Lao Teung, dan Lao Soung. Di Vietnam, suku Vietnam, Tionghoa, Thai, dan lainnya. Di Kamboja, suku Khmer.
Tionghoa, suku Vietnam, dan lainnya. Di Thailand ada suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer, dan lainnya. Malaysia, suku Melayu dan orang asli, Tionghoa, Tamil, dan lainnya. Di Singapura ada suku Tionghoa, Melayu, Indo-Arya, dan lainnya. Di Brunei, suku Melayu, suku Tionghoa, suku pribumi Brunei, dan lainnya. Di Filipina, suku Filipino, Tionghoa, Indo-Arya, bangsa Eropa dan Amerika, Arab, dan lainnya. Di Indonesia ada suku Jawa, suku Aceh, suku Sunda, suku Madura, dan masih banyak lagi di ini suku-suku yang berada di Indonesia. Ya, demikian anak-anak, ini suku-suku contoh sebagian dari suku-suku yang berada di negara-negara Asia Tenggara. Anak-anak, pembelajaran 1 sampai di sini ya, kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Tapi sebelumnya ini ada tugas untuk kalian untuk latihan. Nanti dikirim ke Pak Guru ya jawabannya. Latihan 1, sebutkan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Jadi bagian-bagian bunga itu digambar, misalnya gambar kelopak, gambarnya, terus namanya, terus fungsinya. Seperti itu. Dikasih garis-garis, kotak-kotak atau kolom lebih bagus seperti itu ya. Jadi sampai sebutkan bagian-bagian bunga itu ada berapa. Ini bunga lengkap ya anak-anak, sebutkan semua. Yang kedua, sebutkan 5 tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau dengan cara generatif ya. Tadi sudah sampai pahami perkembangbiakan generatif ya. Sekarang coba sebutkan 5 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Nanti jawabannya dikirim ke WA pribadi Pak Guru ya, jangan di grup. Di WA pribadi Pak Guru tunggu ya. Pak Guru ingin lihat apakah sampai ini belajar di rumah atau nggak belajar ya. Jadi yang langsung cepat kirim berarti itu yang langsung belajar tanpa menunggu lama-lama ya. Kalau kurang paham, simak lagi video Pak Guru ini diulang beberapa kali, karena video ini saya unggah di YouTube agar tidak tersimpan di HP sampean, tidak memenuhi memori sampean ya, sehingga video ini saya lewatkan YouTube lewat channelnya Pak Guru, channel YouTube Pak Guru. Sampean bisa mengulang atau memutar kembali materi ini di channel YouTube Pak Guru. Sebagai daftar hadir, nanti sampean beri komentar ya. Komentarnya di daftar hadir misalnya seperti ini. Nama Nova hadir. Nah, seperti itu. Pak Guru belum tahu semua nama-nama sampean ini, cuma wajah-wajahnya ya sudah tahu, cuma namanya ini yang masih banyak yang belum tahu Pak Guru ini ya. Jadi daftar hadirnya lewat komentar ya. Beri komentar di bawahnya YouTube ini ya. Di bawahnya video ini ada tulisan komentar, teman berkomentar di situ, nama terus hadir seperti itu. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini, awal pembelajaran ini yang pertama kali. Semoga bisa menambah ilmu kalian, bisa bermanfaat bagi kalian. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih, thank you, karena kita sudah belajar bersama-sama, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di
ya, pertemuan yang akan datang.